Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati, mengenang dan mencoba berdiskusi terkait dengan malam nuzulul Quran itu adalah sesuatu hal yang membuat kita akan semakin menenteramkan. Sebagai seorang mukmin, tentu kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada fase-fase dengan prosesnya. Proses pertama adalah ketika Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit bumi, di mana Allah turunkan keseluruhan nilai-nilai Al-Quran ini kepada malaikat Jibril. Pada fase kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW dengan cara berangsur-angsur selama 23 tahun, di mana disesuaikan dengan kondisi, peristiwa, dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai pada saat itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa keistimewaan tentang Al-Quran? Kalau kita lihat yang pertama, dari sisi waktunya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan turunnya Al-Quran semata-mata ada di bulan Ramadan. Secara keseluruhan Allah berikan nilai-nilai Al-Quran ini, maka wajar ketika para ulama berpendapat nuzulul Quran itu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Betapa agungnya di bulan Ramadan, disitulah Allah turunkan nilai-nilai Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran itu dari sisi pilihan Rasulnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW adalah Rasul pilihannya di antara para Rasul yang lain. Beliau adalah qudwah hasanah bagi seluruh rahmatan lil alamin. Tidak ada satupun di antara para nabi dan rasul yang diizinkan membawa Al-Quran secara keseluruhan kecuali baginda Rasulullah SAW. Maka berbahagialah, berbanggalah kita sebagai umatnya. Keistimewaan yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah, adalah dari sisi pilihan malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala hanya memilih malaikat Jibril yang mengemban untuk membawa Al-Quran disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Masih banyak malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, tetapi malaikat Jibril lah yang dipilih oleh Allah. Sehingga kita dapati ada sesuatu yang berbeda antara malaikat-malaikat yang lain dengan malaikat Jibril. Sebagaimana Allah tuangkan di dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Rasulullah SAW ditamengi oleh para malaikat, tetapi khusus untuk turunnya Al-Quran hanya kepada malaikat Jibril yang diutus oleh Allah kepadanya. Inilah menunjukkan pilihan di antara para malaikat-malaikat hanya tertuju kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril boleh dikatakan naik tingkatannya sebagai ar-ruhu, ya, berbeda dengan malaikat-malaikat secara keumuman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah keistimewaan Al-Quran. Ditambah lagi, salah satu di antara keistimewaannya adalah terkait dengan keistimewaan dan keutamaan mukjizat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ketika berbicara tentang mukjizat, seluruh Rasul pun diberikan mukjizat. Hanya saja ada mukjizat tertinggi, yaitu Al-Quran. Dan nilai Al-Quran itu tidak hanya memberi manfaat kepada Nabi semata, tetapi juga memberi manfaat kepada umatnya sampai akhir zaman.
Itulah yang bisa kita jadikan motivasi menghidupkan waktu-waktu kita di 10 hari terakhir, wabil khususnya mulai dari malam ini, tentu saja secara umumnya di malam nuzul Quran, agar nilai-nilai Al-Quran itu terpatri di dalam jiwa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.